Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Wa qala ta'ala subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina al-ayah. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyyuna wa nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fima yarwihi anil Imam Ahmad radhiyallahu anhu wa arda annahu qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam man hafadha ala shalah akramahu Allah ta'ala bi khamsi hisalin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadratul mukarramin wal mukarramat, segenap para jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah peringatan Isra Mi'raj baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga peringatan haul almarhumah Ibu Asia binti Haji Ridwan, yang insya Allah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para alim ulama, para masyayikh, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, para asatidzah, yang semuanya mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan istiqomah di majlis ilmu sampai akhir ajal menjemput kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kita kali ini kita berkumpul dalam rangka kita memperingati Isra Mi'rajnya baginda Rasul Nabi Muhammad. Kita semua sama-sama paham, sama-sama mengetahui bahwa peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW itu terjadi di bulan Rajab. Dan sekarang kita berada di penghujung akhir daripada bulan Rajab. Dan cerita yang begitu masyhur di dalam peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasul Nabi Muhammad SAW itu sudah sering kita dengarkan. Akan tetapi ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Inti daripada peringatan Isra Mi'raj baginda Rasul Nabi Muhammad, di antaranya ada satu buah hadis di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Yabari rahimahullah ta'ala, kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, di dalam bab salat. Di situ beliau mengutip perkataan daripada Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala dari kitab Az-Zawajir. Beliau mengutip satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala shalah akramahullahu ta'ala bi khamsa hisalin. Siapa orang yang dia mendirikan sholat, selalu senantiasa menjaga sholat, melakukan sholat tepat pada waktunya, maka niscaya dia akan dikaruniakan, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 5 kemuliaan. Jadi kalau bicara Isra Mi'raj, intinya adalah perintah sholat. Banyak di antara kita yang masih melalaikannya, mengaku cinta kepada baginda Rasul Nabi Muhammad, tapi sholatnya masih ditunda-tunda. Ngaku cinta sama baginda Rasul Nabi Muhammad, tetapi lalai kepada perintah Allah. Saya mau ceritain dulu pesannya Nabi tentang orang yang rajin sholat, selalu menjaga sholat. Nabi kasih di dalam hadisnya, orang itu dimuliakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 5 kemuliaan. Orang yang menunaikan sholat, yang dia selalu menjaga sholatnya dengan sebaik-baiknya, berusaha untuk mengerjakan sholat di awal waktu, karena sesungguhnya ahabul ibadi ilallah, sesungguhnya hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang sholat di awal waktu, bukan di akhir waktu, apalagi sampai habis waktunya. Dia tunda-tunda, dia akhirkan sampai habis waktunya. Sholat subuhnya jam 8,
Itu bukan sholat subuh, namanya sholat murtad, jemur pantat. Matahari lagi sedang-sedangnya naik jam segitu, ya. Makanya kita mesti paham, kadang-kadang mertua suka ketipu sama mantu yang suka telat sholat. Dia sholat 7:30, mertua pikir, wah mantu gue rajin sholat duha. Lempengan rakaat kedua dia kunut. Akhirnya mertua bilang, wah gue ketipu sama mantu. Sampai geledek mantu. Ya, sholat subuh 7:30, gimana rezekinya mau berkah. Makanya sholat jangan pakai lintar-lintarin, jangan. Sholat mesti dikerjakan di awal waktu. Kenapa? Karena awal waktu rahmatullah. Awal waktu itu adalah rahmatnya Allah. Jangan ditunda-tunda gara-gara urusan dunia. Orang yang mengerjakan sholat di awal waktu, dia menjaga sholat 5 waktu yang difardukan Allah, Allah akan muliakan dengan 5 karunia, dengan 5 kemuliaan. Yang pertama, yurfa'u anhu dhiqal ma'ash. Allah akan angkat kesulitan hidupnya. Siapa sih di antara kita yang gak punya kesulitan hidup? Kita semua pasti punya kesulitan hidup. Apalagi saya lihat nih, kampung apa nih mereknya? Lupa. Ya. Apalagi ini yang hadir saya lihat muka-mukanya muka-muka susah semua nih. Muka-muka jomblo. Ya. Jomblo galau. Yang setiap malam kena penyakit GSM, galau setiap malam. Setiap kita punya masalah masing-masing. Ada yang masalah rumah tangga, ada yang masalah sama orang tua, ada yang masalah sama saudara, ada yang masalah urusan nafkah, ada yang melamar kerja gak dapat, melamar perempuan juga kagak ada yang mau. Ya kali gitu. Maka ini adalah masalah kehidupan. Maka orang yang istiqomah, dia menjalankan sholat di awal waktu, dia tidak menunda-nunda sholatnya, dia menjaga sholat yang Allah fardukan, yurfa'an dhiqal ma'ash, Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat kesulitan hidupnya. Itu kuncinya satu. Kita kadang-kadang bingung banget, susah, datang ke sono, datang ke sini, sholatnya dibilang bentongin, sholatnya dihentar-hentarin, padahal tuh sholat itu perbaikin. Bahkan ketika ada salah seorang datang kepada guru kami, Murabi Arwahana, Sayyidil Habib Umar bin Hafidh Hafidhahullah Ta'ala wara'ah, beliau katakan bahwasanya, wahai Tuan Guru, kami ini punya kesulitan di dalam hidup. Kami berurusan dengan urusan riba, utang kami banyak, tetapi kami ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana caranya agar kami meninggalkan itu yang namanya urusan riba? Jawab beliau apa? Tinggalkan itu urusan riba dan perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki hubungan dengan Allah. Karena siapa orang yang perbaiki hubungannya dengan Allah, maka nanti Allah akan perbaiki urusan kehidupannya. Jadi urusan kehidupan kita nih, rezeki yang seret nanti Allah yang baikin, Allah yang lancarin. Urusan jodoh yang susah nanti Allah yang gampangin. Urusan kerjaan, amin, kencang banget. Pasukan capung itu bocah halus, udah kayak nanti aja. Ya. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti Allah yang perbaiki kehidupan kita. Allah yang mengangkat kesulitan kita. Ini pesan dari baginda Rasul Nabi Muhammad. Yurfa'an dhiqal ma'ash. Orang yang sholat 5 waktu Allah angkat kesulitan hidupnya. Yakin dah kalau kita rajin sholat di awal waktu, apalagi berjamaah di masjid, dapat shop pertama, selalu mengupayakan untuk shop pertama dan takbir ihram pertama kita bisa dapat dengan imam, maka insya Allah urusan-urusan kita yang sulit digampangin sama Allah. Siap gak perbaiki sholat? Siap apa enggak? Jangan cuma siap doang tapi praktek. Karena biasanya, mohon maaf, nggak yang muda, nggak yang tua, kalau urusan sholat suka belang mentong, suka dientar-entarin. Waktunya masih panjang, bentar aja deh. Betul gak? Itu setan yang bisikin. Udah, isanya ntar aja, ada malaman dikit, sekalian tahajud, tidur dulu bentaran. Setan memang suka bisikin begitu. Setan demen membisikkan hal-hal yang indah, padahal di dalamnya penuh dengan dusta dan keburukan. Dibungkusnya dengan bungkusan yang
Indah, setan bisikinnya, ntar aja isanya ada malaman dikit, tidur dulu bentaran, ntar bangun sekalian tahajud sama isanya. Isa kagak, tahajud kagak. Bangun-bangun ajan johor. Itu masih mending kalau bangunnya johor. Ada yang tidur aja bangunnya Idul Fitri. Ya Allah. Usahain kita kalau udah azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan pakai ditunda, jangan pakai dientar-entar. Kalau pengen urusan kita dikasih lancar sama Allah. Itu yang pertama. Resepnya kalau mau kesulitan hidup kita, urusan nafkah, urusan kerjaan, urusan jodoh, urusan rumah tangga, pengen semuanya lancar, pengen semuanya rapi, Nabi bilang perbaiki sholat kita. Tunaikan di awal waktu, usahakan berjamaah. Ya, ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, wa yurfa'anhu adabul gabar. Orang yang menjalankan sholat 5 waktu di awal waktu, dia betul-betul menjalankan itu dengan sebaik-baiknya, maka niscaya Allah akan angkat azab kubur baginya. Dijamin nama Allah jauh daripada siksa kubur. Siksa kubur itu seramnya luar biasa. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Syarah Tanqihul Qaul Al-Hasis yang dikarang oleh Imam Nawawi, di dalam bab Dzikrul Gabar wa Ahwali, Rasul SAW bersabda, Al-Gabru imaradha min riyadil jannah, al-hufra min hufarin niran. Kubur manusia itu kelihatannya cuma 2. Bisa jadi dia adalah taman-tamannya surga, bisa jadi dia jadi lubang neraka. Nah, tinggal kita pilih, kubur kita pengen jadi taman surga atau pengen jadi lubang neraka. Kalau pengen jadi taman surga, maka sholat 5 waktu kerjakan di awal waktu. Naudzubillah, kalau yang suka ditantarin apalagi sampai habis waktunya, bisa jadi kuburnya nanti akan jadi lubang neraka. Naudzubillah, hati-hati. Karena apa? Karena sholat yang paling pertama dihisab. Urusan yang lain belum ditanyain, sholat duluan. Kata Rasulullah SAW, awal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Yang paling pertama dihisab sama Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, yang pertama ditanya adalah sholat. Bagaimana sholatnya kamu, hai fulan? Engkau kerjakan sholatkah itu pada waktunya? Apa engkau tinggalkan sholat yang aku fardukan? Semua enggak akan luput dari pertanyaan itu, dan yang pertama ditanya adalah bab sholat. Bahkan di dalam hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, Nabi katakan bahwasanya la yalqallahu ahadan bidambin a'zama min juhalati ahli. Tidak ada seseorang pun yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat yang membawa dosa teramat besar melebihi seseorang yang membiarkan dan menelantarkan anak istrinya bodoh dalam urusan agama. Jadi ada suami punya bini enggak sholat dibiarin, punya anak enggak sholat dibiarin. Itu orang nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa dosa yang teramat besar. Allah murka kepada itu orang. Nauzubillah min dzalik. Al-Imam Abiles As-Samarqandi rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Jawahir, beliau mengatakan bahwasanya awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamati yus'alu an ahlihi wa auladihi. Bahwasanya yang paling pertama nanti ditanya dari seseorang pemimpin laki-laki yang pemimpin rumah tangga, seorang suami, pada hari kiamat yang ditanya adalah sholatnya dia, lalu setelah itu adalah bagaimana sholat keluarganya. Fulan, bagaimana sholat kamu? Bagaimana sholat istri kamu? Bagaimana sholat anak-anak kamu? Itu gak akan luput dari pertanggungjawaban nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadi suami harus contohin sama keluarga buat sholat. Jangan katakan kepada istri dan anak-anak kalian, sholat lu pada. Kalau lu pada kagak sholat, nanti lu pada masuk neraka. Jangan katakan seperti itu kepada mereka, tapi katakan kepada anak istri kalian, Mama, Neng, Tong, yuk kita bareng sholat berjamaah. Mudah-mudahan kita bareng-bareng masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Ajak mereka, praktekkan kepada mereka. Karena lisanul hal afsah min lisanil maqal.
praktek itu lebih manjur, lebih mujarab dari sekedar cuma teori. Kalau ada bapak timbang nyuruh doang sama bini sama anaknya, lu pada sholat sono, lu pada malas banget sih sholat, tapi bapaknya kagak sholat, kira-kira tuh bocah bisa ngebalikin kagak? Ngebalikin. Lah bapak nyuruh saya sholat, lah bapaknya nggak pernah sholat, bapak nunggu mati baru disolatin. Kadang anak kalau yang begitu tuh kebanyakan jurus nih ngebalikin orang tua. Ya, alhamdulillah mindalik. Tapi kalau orang tuanya contohin, suami contohin, kira-kira anak bini bisa ngebalikin nggak? Nggak. Kenapa? Karena udah dicontohin. Yuk bareng sholat kita berjamaah. Yuk kita bareng sholat di masjid berjamaah. Begitu. Ya, jaga sholat 5 waktu. Biar kita jauh daripada siksa kubur. Ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, orang yang sholat di awal waktu, dia menjalankan sholat tepat pada waktunya, tidak melalaikan sholat yang Allah fardukan, maka ada karunia yang ketiga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Apa? Wa yu'ti kitabahu biyaminih. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan buku catatan amalnya nanti di hari kiamat, dan dia menerima buku catatan amal itu dengan tangan kanannya. Dan orang yang memberi, ketika diberi malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala buku catatan amalnya dan dia menangkapnya atau mengambilnya dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka orang itu akan dihisab dengan hisab yang mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen enggak cepat dihisabnya? Pengen enggak mudah hisabnya? Maka tunaikan sholat 5 waktu, jangan ditunda-tunda, jangan diakhirkan. Kalau pengen dapat buku catatan amalnya, dia terima dengan tangan kanan. Karena kalau diterimanya dengan tangan kiri, maka niscaya akan dipersulit hisabnya dan akan diberikan tempat seburuk-buruknya tempat, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Lalu kemudian yang keempat, wa yamuru ala sirat kalbar. Orang yang menunaikan sholat di awal waktu, dia tidak melalaikan sholat yang Allah fardukan, Allah muliakan dia dengan pemberian, dengan karunia, dia mampu nanti melewati jembatan sirat seperti sambaran kilat. Luar biasa. Jembatan sirat itu bukan sesuatu yang mudah buat dilewati. Di dalam kitab Jalalaul Afham, syarah kitab Aqidatul Awwam yang digarap oleh Al-Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki rahimahullah, yang disyarahkan oleh Al-Muhaddis Al-Marhum Sayyid Muhammad Bilal bin Abbas Al-Maliki, yang ditulis oleh Al-Ustaz Kiai Haji Ihya Ulumuddin Pujol Malang, itu beliau di dalam kitabnya menjelaskan bahwasanya yang namanya jembatan sirat itu adalah jembatan jisrun mamdudun ala matni jahannam, jembatan yang ada di atas neraka jahanam. Sangat halus, halusnya itu lebih halus daripada sehelai rambut yang dibelah 7, dan tajamnya lebih tajam daripada pisau. Di bawahnya neraka. Ada yang berjalan di jembatan sirat dengan kedua kakinya perlahan lalu tercebur ke dalam neraka. Ada yang berjalan dengan lututnya, ada yang berjalan dengan perutnya, ada yang berjalan dengan wajahnya, ada yang berlari cepat, ada yang menunggang kendaraan, ada yang dia kalbarkil khatib seperti sambaran kilat, ada yang kalamil basar seperti kedipan mata. Semua tergantung amal ibadahnya semasa di dunia. Maka kalau pengen kita bisa lewat jembatan sirat itu dengan cepat, maka kita kerjakan sholat di awal waktu, usahakan berjamaah, jangan lalai sholat. Ini yang keempat. Kalau pengen mudah lewat sirat yang begitu dahsyatnya, luar biasa. Yang kelima, orang yang menunaikan sholat di awal waktu, dia tidak lalai kepada sholat yang Allah fardukan, maka ada karunia yang kelima. Kata Rasulullah SAW, Rasul katakan, wa yadkhulul jannah bighairi hisab, maka Allah berikan karunia bisa masuk surga tanpa dihisab. Allahu Akbar. Nikmat gak? Nikmat gak? Tapi masih ditantain aja sholatnya, masih ditunda-tunda aja sholatnya. Jangan, kerjakan di awal waktu. Urusan dunia tinggalin. Rasulullah SAW, beliau itu adalah seorang pemimpin yang beliau suka meluangkan waktu untuk keluarganya, bercengkrama dengan anak cucunya, dengan istrinya. Tetapi kata Sayyidah Aisyah, kalau sudah berkumandang adzan,
Rasulullah bangun dari tempat duduknya, pergi ke masjid meninggalkan kami seolah Nabi tidak kenal dengan istri dan anak. Untuk apa? Menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kagak, kita azan berkumandang masih rebaan. Ya Allah, baru aja nyampe. De'ilah, baru rebaan, baru belunjur sebentar. Oh, ya pantas saja kita. Kadang-kadang kita suka ngeluh. Ya Allah, baru kelar sholat udah aja lagi aja. Lah kenapa kita katakan baru kelar sholat aja lagi aja? Karena sholatnya kita di akhir waktu. Makanya udah mepet sama ajan. Makanya usahakan sholatnya di awal waktu. Kalau pengen masuk surga tanpa dihisab. Nih 5 kemuliaan, keistimewaan, karunia yang Allah berikan kepada orang yang sholat di awal waktu. Itu inti daripada Isra wal Mi'rajnya bagi Rasul Nabi Muhammad SAW. Saya nggak ceritain lagi deh. Nabi bawa perintah sholat bagaimana kronologisnya, karena kita udah pada paham. Ya, yang penting itu sholat 5 waktunya kita jaga. Jangan kita tunda-tunda, jangan kita entar-entarin. Di dalam sambungan hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Wa man ta'awna ala adai sholawatil khamsi uqiba bi khamsa asyara aqabatan." Dalam riwayat uqubatan. Sesungguhnya siapa orang yang suka meremehkan sholat, melalaikan sholat di sini adalah menunda-nunda sampai habis waktunya, diakhirkan, dientar-entarin, maka niscaya dia akan diazab dengan 15 azab. Berapa? 15 azab. Dia sholat, tapi dientar-entarin sholatnya, 15 azab. Kebayang gak gimana yang sholatnya di luar waktu, yang dia kodok, padahal gak ada uzur syar'i yang membolehkan dia untuk meninggalkan sholat, tetapi dia entar-entarin sampai habis waktunya. Bagaimana adabnya? Orang yang sholat entar-entarin aja masih di dalam waktunya, tapi di akhir-akhir waktu diadab dengan 15 adab. Na'udzubillah. 6 adab ketika di dunia, 3 adab ketika dia mau meninggal dunia, 3 adab lagi ketika di dalam kubur, dan 3 adab ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 6 adab di dunianya apa? Yang pertama, Allah angkat keberkahan daripada umurnya. Yarfa'ullahu barakata min umri. Orang yang suka menunda-nunda sholat, mengakhirkan sholat, maka Allah angkat keberkahan dari umurnya. Umurnya semakin bertambah, tetapi bukan jadi banyak manfaatnya. Umur semakin bertambah, bukan rajin taat, bukan makin dekat sama Allah, tapi makin doyan sama maksiat, makin jauh dari majelis ilmu, makin kurang ajar sama orang tua, sama guru. Itu biasanya gara-gara suka menunda-nunda, melalaikan sholat, akhirnya Allah angkat keberkahan dari umurnya. Umur udah berapa? 50. Ibadah udah punya apa? Kira-kira apa kalau buat bertemu Allah? Belum punya apa-apa. Ya Allah, rugi. Karena kematian mengintai kita setiap hari itu 70 kali. Kata Rasulullah, malaikat maut setiap harinya mengintai manusia itu 70 kali. Kita anak aja belum tentu nengokin orang tua sehari sekali. Betul ya? Betul ya? Masih hidup? Diam aja. Apa keurupan nama tenda kali yang di luar? Bocah aja belum tentu nengokin orang tuanya sehari itu sekali. Ini malaikat ngelongokin kita tiap hari 70 kali, malaikat maut. Kalau bahasa orang Betawi udah dicidekin. Tahu dicidekin? Diciriin. Diciriin. Tiap hari dilongok 70 kali sama malaikat maut. Kematian datang kepada kita mendadak, tiba-tiba. Makanya persiapkan bekal, jangan sampai umur kita yang gak ada berkahnya. Gara-gara kita melalaikan sholat, akhirnya Allah cabut keberkahannya. Orang dulu umurnya berkah, makanya banyak ibadah dan banyak taat. Orang sekarang umurnya kurang berkah, gara-gara melalaikan sholat, akhirnya waktu kebuang sia-sia. Dari mulai melek sampai merem lagi, bukan ngerjain ibadah, banyakkan ngerjain halal yang gak ada manfaatnya. Alhamdulillah. Yang kedua, Allah angkat keberkahan daripada rezekinya. Orang yang suka nunda-nunda sholat, Allah angkat keberkahan rezekinya, Allah angkat. Punya duit berapa aja gak pernah cukup, gak akan pernah cukup. Kurang dulu, gak ada cukupnya. Kenapa? Karena diangkat tuh keberkahan rezeki gara-gara suka melalaikan
sholat. Manusia aneh, rezekinya pengen banyak, rezekinya pengen kilat, tetapi sholatnya seringnya telat. Tunda terus, dintar-ntarin. Padahal yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang kasih duit siapa? Allah. Yang kasih jodoh siapa? Allah. Ngapa jadi bingung? Sholat di awal waktu. Kalau enggak Allah angkat keberkahan daripada rezeki. Lalu kemudian yang ketiga, Allah angkat cahaya yang soleh dari wajahnya. Orang yang suka melalaikan sholat, biar kata dia kulitnya putih, anak orang kaya, mukanya perawatan, facial, tahu facial orang sini? Nah, pokoknya begitu ada tuh, ya, perawatan muka, ya, belum lagi pakai krim siang, pakai krim malam, ya. Biar kata tuh dia begitu, tapi kalau dia suka melalaikan sholat, maka mukanya demok, gelap kayak toko. Ya toko kan demok. Gak ada cahayanya, kenapa? Karena suka melalaikan sholat, Allah angkat cahaya yang sholat dari wajahnya. Tapi orang biar kata kulitnya hitam, gak perawatan, bukan anak orang kaya juga, tapi rajin sholat di awal waktu, berjamaah, maka wajahnya bercahaya. Wajahnya bercahaya, sekalipun kulitnya hitam dong. Ya kali ada yang hitam dong. Ya. Tapi kalau rajin sholat, insya Allah wajahnya bercahaya. Lihat sahabat Bilal bin Rabah, di dalam sirokan kulitnya hitam. Ya. Tapi kalau rajin sholat, wajahnya bercahaya. Makanya kita jangan bingung, kalau pengen wajah bercahaya, sholat 5 waktu, kerjakan di awal waktu. Ya. Nih yang ketiga, Allah angkat cahaya yang sholat dari wajahnya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal ibadahnya sebelum dia sempurnakan sholatnya. Hati-hati, rugi kita punya amal ibadah ditolak sama Allah gara-gara sholatnya kan sholat duluan yang pertama bisa. Kalau dia sholatnya sempurna, maka amal ibadah yang lain gak diperiksa lagi, diterima sama Allah. Tetapi kalau seandainya sholatnya dia belang bentong, maka dia punya sholat itu kurang sempurna, Allah masih sayang sama kita. Allah tanya malaikat, punya gak amalan sunnah? Kalau punya, tambel yang wajib yang bolongnya. Kalau enggak, ya rugi. Lalu kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan angkat doa orang yang suka melalaikan sholat, karena malaikat yang mengangkat doa ke hadapan Allah tidak mau mengangkat doa orang yang suka melalaikan sholat. Pantesan aja doanya gak kabul-kabul. Betul gak? Gara-gara suka melalaikan sholat. Jadi doanya gak kabul-kabul gara-gara suka melalaikan sholat yang dipadukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya usahakan kita punya sholat dijaga tepat pada waktunya. Jangan sampai akhir waktu, kerjakan di awal waktu. Maka doa kita itu akan kabul, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sampai malaikat yang bertugas mengantar doa, sampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, itu baru 5 azab di dunia. Lalu kemudian azab yang ke-6-nya, orang yang suka melalaikan sholat, maka niscaya dia punya amal ibadahnya itu, dalam riwayat dikatakan amal ibadahnya itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang tadi kan amal ibadahnya gak diterima sama Allah sebelum dia sempurnakan sholat. Ini sholatnya ditolak sama Allah. Karena suka ditantain, apalagi terjadi sampai di akhir waktu. Alhamdulillah, hati-hati tuh. Itu 6 azab di dunia. Ya, orang yang suka melalaikan sholat. 3 azab ketika sakaratul maut. Yamutu dalilan, yang pertama matinya hina su'ul khatimah. Yang kedua, yamutu jai'an, matinya dalam keadaan kelaparan. Yang ketiga, yamutu atsyan, mati dalam keadaan kehausan. Kata Imam Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kalau seandainya semua air yang ada di bumi Allah diminumkan kepada orang yang sakaratul maut dan dia orang yang melalaikan sholat, maka tidak akan menghilangkan rasa haus dan dahaganya. Alhamdulillah, itu baru 3 azab ketika sakaratul maut. Belum 3 azab lagi ketika dalam kubur. Apa 3 azab dalam kubur? Yang pertama, kubur akan menjepit dia hatta tahtali fa'adlahu, sampai hancur lebur dia punya tulang belulang.
dijepit sama kubur. Bayangin, itu azab yang pertama, dijepit kubur. Ya, itu udah dahsyatnya luar biasa. Biar kata orang kaya, ya dia punya rumah mewah, nanti kalau dia dikubur tuh bakal dijepit sama kuburnya. Kalau di dunianya suka melalaikan sholat. Yang kedua, itu kubur akan dinyalakan api yang menyala berkobar sehingga membakar itu ahli kubur dan dia membolak-balikkan badannya kepanasan siang dan malam. Nauzubillah min dzalik. Karena kuburnya jadi lubang neraka. Panasnya luar biasa. Kata Rasulullah ketika ditanya bagaimana itu siksa neraka, Nabi katakan seringan-ringan siksa neraka adalah sebutir dari biji sawi dari bara api yang ada di neraka ditaruh di bawah telapak kaki, maka otaknya itu mendidih matang. Itu segede biji sawi bara api neraka. Apalagi segede bogem kita, waduh, panasnya luar biasa. Ya. Belum lagi azab yang terakhir di kubur apa? Allah Subhanahu wa taala yusallit alaihi fi qabrihi thu'ban yusamma sujaul aqrab. Allah kuasakan kepada salah satu makhluknya untuk mengazab itu orang yang melalaikan sholat di kuburnya. Seekor ular yang berbisa namanya sujaul aqrab. Ainahu min nar, matanya dari api. Wa adfaruhu min hadidin, kukunya terbuat daripada besi. Panjang kukunya perjalanan sebulan. Dalam riwayat perjalanan sehari semalam. Dia mencakar dengan kukunya dan mematuk dengan bisanya. Di dalam kitab Tadbirul Ghafilin karangan Syekh Abdullah bin Syekh Abdul Mubin, beliau menjelaskan bahwasanya itu ular sujaul aqrab, dia punya satu badan, kepalanya ada 7. Setiap satu kepala memiliki 700 mulut yang berbisa. Dia patok pintu orang yang lalai sholat di kuburnya. Alhamdulillah, itu 3 azab dalam kubur, belum 3 azab ketika bertemu dengan Allah. Apa azabnya ketika bertemu dengan Allah? Yang pertama, Allah akan persulit hisabnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan hinakan dia. Yang ketiga, Allah akan seret dia masuk dalam neraka. Alhamdulillah, itu 15 azab orang yang suka melalaikan sholat. Serem apa kagak? Masih mau nunda sholat? Masih mau ntar tari sholat? Enggak di sini. Ntar pulang besok Allahu Akbar azan subuh. Ya elah baru banget aja ntar udah. Ya. Lumayan nih 2 kali tarikan lagi ngedempur. Jangan. Usahain kita tuh pasang beker, pasang alarm. Ya, bangun sebelum azan subuh. Ya, makanya doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus. Saya diajarin merobi arwana Sayyidul Habib Umar bin Hafid, baca doa Allahumma aikidni fi habis saat ilaik wasta'malni bi habil amal ilaik. Ya Allah, bangunkan saya di waktu yang paling kau cintai, dan di saat kau bangunkan saya di waktu yang kau cintai, maka jadikan saya seseorang yang melakukan perbuatan yang kau cintai. Benar. Jam 2 tiba-tiba bangun. Ada aja yang bangunin. Apa gara-gara ya ngedengar kucing masuk ke dapur, atau tikus ngacak-ngacak lemari, kan begitu. Atau mungkin kita bangun gara-gara apa, kebelet kencing. Atau mungkin kita bangun gara-gara ngedengar satpam komplek bunyiin tiang listrik, teng teng teng, kan begitu ya kan? Kalau bunyinya sekali teng jam 1, teng teng 2 kali jam 2, teng 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 3 kali jam 3. Kalau teng balik begitu. Iya, kalau nggak kebakaran ya. Itu kan tanda, Allah kasih tanda sama kita. Atau mungkin tanda yang terakhir apa? Biasanya yang punya anak, anaknya bangun rewel. Kalau enggak kencing di kasur. Tahu-tahu rembes, maknya kebagian banjir. Berasa, waduh rembes nih. Wah, anaknya kencing ngompol. Bangun. Kelar ngurusin anak, jangan lupa tahajud. Atau mungkin ya yang terakhir apa? Kita bangun gara-gara kita jatuh dari kasur. Kita bangun, ambil wudhu, ya. Jangan pakai tidur lagi. Ya. Baca doa yang diajarkan ulama-ulama salaf kita. Kerjakan sholat di awal
waktu, jangan ditunda. Itu inti daripada Isra Mi'rajnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga pesan di dalam kitab Syarah Rukun Ulujain fi Bayan Hukmi Zaujain yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, itu pernah diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha warḍaha, ketika Imam Ali dengan diriwayatkan oleh Imam Ali dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha warḍaha, ketika Imam Ali dengan Sayyidah Fatimah putri Nabi datang berkunjung kepada baginda Rasul Nabi Muhammad, keduanya mendapati Rasulullah di rumah lagi nangis. Nabi sedih banget. Lalu kemudian Imam Ali tanya, "Ya Rasulullah, apa yang buat kamu sedih? Apa yang membuat kamu menangis?" Kata beliau, "Pada saat aku diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala Isra Mi'raj, aku diperlihatkan isi neraka dan kebanyakan isinya adalah wanita, mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala." Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Nabi Muhammad SAW, beliau diperlihatkan isi neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang membuat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW menangis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. طلع البدر علينا من سريات القمر وانجب الشكر علينا على عام Ahlan wa sahlan kepada Habibana, dengan kehadiran beliau menambahkan keberkahan di tengah-tengah manusia semua. Kita doakan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomah untuk selalu senantiasa membimbing kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Lanjutin dikit lagi ya, karena Habib udah nyampe jadi nggak lama-lama. Ketika baginda Rasul Nabi Muhammad SAW didatangi oleh putrinya Sayyidah Fatimah Al-Batul radhiyallahu anha warḍaha, dan juga didatangi oleh Imam Ali bin Abi Thalib, ketika itu Rasulullah menangis. Lalu Sayyidah Fatimah tanya, "Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kau menangis?" Kata Rasulullah, "Aku diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat Isra Mi'raj, dan aku lihat neraka dipenuhi dengan wanita. Mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih." Terus Nabi ceritain tuh apa yang Nabi lihat. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bi sya'riha yadri bi marwa." Aku lihat ada perempuan yang digantung dia punya rambutnya di tembok neraka jahanam, dipanggang sampai mendidih dia punya otaknya. Nabi katakan dia adalah perempuan la yubati sya'araha min rijal ajanib. Perempuan yang enggak nutupin rambutnya, enggak nutupin auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tuh, orang perempuan tuh, jangan suka buka rambut di hadapan yang bukan mahram. Rambut aja jangan, apalagi buka-buka yang lain. Kasih tahu sama bininya di rumah, sama anak-anak perempuannya, sama kakak adiknya. Jangan suka tuh buka-buka aurat. Buka rambut aja kelihatan, dipantek di tembok neraka jahanam, dipanggang mendidih dia punya otaknya. Waliyadzubillah. Nah, perempuan sekarang kalau kita lihat kan ngaji pakai kerudung, pulang pengajian kerudungnya pada nyangkut. Ada yang nyangkut di atas pintu, ada yang nyangkut di atas lemari, ada yang nyangkut di meja TV. Ngaji doang pakai kerudung. Kalau udah pulang pengajian kemana-mana ablak-ablakan. Ya Allah, jangan, itu aurat. Nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada lagi kata Rasulullah SAW, perempuan-perempuan yang digantung dia punya sajiha, puting payudaranya itu di neraka, dipanggang di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa itu perempuan? Perempuan yang suka berselingkuh dengan laki-laki lain. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati di depan laki senyum-senyum, ya bang. Hati-hati di jalan ya bang. Mudah-mudahan abang lancar kerjaannya. Laki udah berangkat kerja, dia ketemuan sama berondong. Nah ini yang model-model begini nih bakal diadab sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi perempuan-perempuan yang di dalam neraka diadab, kata Rasulullah, mu'allaqatan bilisaniha wal hamim yusabu fi halqiha. Perempuan-perempuan yang digantung dia punya lidahnya di tembok neraka, dipanggang dan dimasukkan ke dalam mulutnya itu hamim. Apa itu hamim? Air panas yang mendidih di nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi ditanya siapa itu ya Rasul, itu adalah perempuan-perempuan yang suka menyakiti suaminya dengan ucapannya. Ame laki suka ngatain, ame laki suka ngomel-ngomel, ame laki suka nyakitin. Ya elah bang, lu kawin sama gue modal apaan sih bang? Lu kan kalau ada modal-modal, ya doang, timbang modal sempak kendor doang. Ada yang begitu tuh bini sama geledek yang begitu. Ya, nauzubillah min dzalik. Jangan, kagak boleh. Ya, nyakitin suami dengan ucapan-ucapan yang tidak baik, bakal dipantek tuh dia punya lisan di tembok neraka jahanam. Apalagi perempuan sekarang kalau kita lihat coba, baju adinya pada dipakai. Iya enggak? Baju adinya udah berkesempitan dipakai. Ditarik belakang, pusar bodong kelihatan. Mana kecil banget. Ditarik yang depannya kotak amal murid ablak-ablakan. Ini kan kalau kita perhatiin banyak perempuan yang kagak malu buat buka auratnya. Nauzubillah min dzalik. Apalagi perempuan sekarang kalau giliran di rumah sama keluar rumah bedanya. La haula wala quwata illa billah. Di dalam rumah buat suami kadang-kadang mohon maaf demok. Kalau kata orang Jawa kepetan. Tahu kepetan? Kagak mandi seharian dari pagi sampai malam lagi. Ya. Tapi kalau giliran keluar rumah, itu perempuan dananya cakep banget, pakai bedak foundation, belum lagi pakai yang namanya blush on biar pipinya merah, ya, pakai yang namanya eyeshadow, pakai eyeliner, belum pakai shading tuh hidungnya biar kelihatan mancung. Kadang pakai shading kuat sampai 2 jam lebih, mau kondangan gak kelar-kelar. Nah hidung longsor mau dimancungin susah. Belum lagi dia pakai lipstick yang waterproof, yang anti air, dia kalau makan biasa kagak luntur. Perempuan sekarang aneh-aneh, ya, dia punya alis di crop, padahal nggak boleh dilarang di dalam syariat. Di crop digambar, ya, digambar kayak Shinchan. Kadang-kadang kalau buru-buru yang sebelah ketebelan, yang sebelah ketipisan. Kadang yang sebelah tinggi, yang sebelah agak pendek. Kadang yang sebelahnya melengkung banget, yang sebelahnya lempeng. Kadang saking kecepatan yang sebelah udah dibikin alisnya, yang sebelah lupa belum. Ya Allah, lagi hujan rembes. Ya akhirnya pada belepotan dibuka. Belum lagi perempuan sekarang aneh-aneh. Ya, dia punya alis digambar, rambut dicat, gigi dipagerin. Itu muka apa perumahan? Antik zaman sekarang. Iya, kita bingung melihatnya. Ya. Makanya apa? Aneh, orang Betawi rambut diwarnain, kaki busikan. Kalau kata orang Betawi bilang, kelapa puan nyebur di kolong. Kelapa puan nyebur di kolong pakai cakep dong. Kelapa puan nyebur di kolong. Makan pisang di bawah pohon timbul. Perempuan sekarang cakepnya malam. Kalau siang buat digarap ngumpul. Dempul mulu. Itu kalau keluar rumah, ya Allah, menor dandannya kayak bencong lampu merah. Pakai minyak wangi, ngambil banget dari kuburan baru. Nah kuburan baru kan pakai mawar sama kembang. Wangi. Giliran dalam rumah sama suami, mukanya demek, pakai dasar keteknya bolong. Belum lagi badannya bau 3 rasa.
rambut bau orang-aring, leher bau balsam, tangan bau autan, laki nyumpahin, nggak betah di rumah. Ya, maka jadilah wanita-wanita yang soleha. Jangan sampai jadi wanita-wanita yang jauh dari ajaran baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Nabi udah peringatin tuh. Apa yang Nabi lihat di dalam peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dapatkan malam hari ini dari peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Rasul Nabi Muhammad, dan juga tentang pesan penting sholat 5 waktu yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang menjadi lebih baik lagi. Menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Kita mengerjakan sholat di awal waktu berjamaah di masjid. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita karunia-karunia yang 5 tadi yang disampaikan Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita tidak keluar dari majlis yang mulia ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, digantikan keburukan kita dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan almarhumah Ibu Asia binti Haji Ridwan, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kesalahannya, Allah luaskan kuburnya, menjadikan kuburnya Raudhah min riyadil jannah. Allah Subhanahu Wa Taala berikan tempat yang mulia di surganya Allah, dan anak cucu keturunan jadikan anak cucu keturunan yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab, Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Al-hadiniyah walibnatu salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.